Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih saudara masih bersama kami dalam Bengkulu hari ini. Ya saudara, ratusan hektar sawah di Kabupaten Seluma mulai mengalami kekeringan akibat dari dampak musim kemarau yang mulai melanda. Ratusan hektar sawah di wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma mulai mengalami kekeringan. Ini disebabkan musim kemarau yang telah melanda wilayah Indonesia sejak beberapa pekan terakhir. Sumber air cadangan di sekitar sawah mulai mengering dan hujan mulai jarang melanda sejak sebulan terakhir. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Arian Sosial menyatakan, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan lokasi persawahan yang terdampak kekeringan. Ada salah satu contoh di Sukaraja itu, di daerah Ampara Talang Semur, itu sudah mendapat program IRPOM, irigasi perpompaan dengan metode mengangkat air bawah tanah dengan menggunakan sistem sumur bor. Diharapkan dampak kemarau tahun ini tidak terlalu berat, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Pada tahun 2023 lalu, ratusan hektar sawah kering dan mengakibatkan sawah gagal panen di sejumlah wilayah di Kabupaten Seluma. Dari Kabupaten Seluma, Taufan Libero, TVRI Bengkulu, melaporkan. Saudara, Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu menyebut stok darah di Kota Bengkulu masih kurang 400 kantong darah per bulan. Ya saudara, karena saat ini kebutuhan di gudang PMI 1.200 kantong, namun baru terpenuhi sekitar 800 kantong per bulan. Hingga saat ini Palang Merah Indonesia Kota Bengkulu terus melakukan misi kemanusiaan, membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Jumat pagi Ketua PMI Kota Bengkulu Dedi Wahyudi usai berkumpul dengan insan pers mengatakan, stok darah di penyimpanan PMI saat ini masih kurang 400 kantong darah. Karena dibutuhkan darah per bulannya di Kota Bengkulu mencapai 1.200 kantong darah. Sementara saat ini yang terpenuhi baru 800 hingga 1.000 kantong darah per bulan. Karena itu ia mengajak masyarakat agar dapat mendonorkan darahnya karena selain dapat membantu antar sesama juga baik untuk kesehatan. Kita masih kekurangan darah karena per bulannya kita butuh 1.200 kantong, baru tercukupi kurang lebih 800 kantong, 400 sampai 500 kita masih kurang. Maka dengan bantuan teman-teman media, ke depan kita berharap tidak ada lagi kekurangan darah di kota. Dedi menambahkan pihaknya akan melakukan giat jemput bola untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mendonorkan darahnya. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan. Saudara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melayangkan instruksi pencabutan gugatan tapal batas wilayah Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, namun Pemkab Lebong menilai pencabutan tidak bisa dilakukan pihak eksekutif saja, melainkan harus persetujuan dari aspirasi rakyat, yakni pihak legislatif. Pencabutan gugatan uji material undang-undang yang diinstruksikan Mendagri, yakni gugatan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4, 5, dan 6 Tahun 1956 atas pembentukan daerah tingkat 1 dan 2 daerah Sumatera Selatan sebagai undang-undang. Mendagri memberikan tempo sepekan kepada pihak eksekutif Pemkab Lebong untuk melakukan rapat internal terkait putusan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Mahmud Siam menyatakan, masih ada beberapa hal yang perlu dikaji atas instruksi pencabutan gugatan itu. Namun Sekda memastikan pihaknya akan menindaklanjuti perintah tersebut dan segera berkomunikasi dengan pihak legislatif. Sedangkan perintah yang diterima ini kepada pihak legislatif sepertinya belum ada. Dan sekarang kami sedang melakukan komunikasi ke pihak legislatif. Sidang sengketa batas wilayah sudah beberapa kali dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Upaya mediasi pun sudah dilakukan oleh kedua kabupaten namun belum ada putusan ingkrah. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu, melaporkan.